padamu atas segala karunia ya Allah. وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan-sambutan. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitab. Yang kami hormati Ibu Bupati Brebes, yang kami hormati Bapak Kasih PD Pontren Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Akrom Cangkadosat, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Brebes yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes yang terhormat Bapak Haji Zubat Failatah, yang kami hormati Bapak Kabak Kesra Setda Brebes, yang kami hormati staf ahli Bupati Bidang Kesra Bapak Haji Makmun MSI, yang kami hormati Bapak Litbangda Kabupaten Brebes yang diwakili oleh Bapak Bayu, yang kami hormati lembaga pendidikan formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, ada SMP 1 Brebes, SMP 2, dan lembaga pendidikan formal yang lain, lembaga pendidikan madrasah formal di lingkungan Kementerian Agama, MTs Negeri 1, MTs Negeri 2, MTs Negeri 3, dan MTs Negeri 4 Brebes yang kami hormati, Kepala atau KKMI Brebes yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan Forkominda serta OPD di lingkungan Kabupaten Brebes yang kami hormati. Tidak ketinggalan seluruh jajaran pengurus DPACF KDT Kecamatan se-Kabupaten Brebes yang kami hormati, Ketua Badko LPK Kecamatan se-Kabupaten Brebes yang kami hormati, dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Narasumber pada kesempatan pagi hari ini yang saya hormati,
yang akan memberikan makalah di hadapan para peserta, hadirin hadirat, segenap tamu undangan yang berbahagia. Kita patut bersyukur dan berbahagia pada siang hari ini kita dapat dipertemukan dalam acara halakoh seminar dalam rangka pendidikan diniyah yang di dalamnya adalah Madrasah Diniyah dan TPQ dengan mengangkat tema peta jalan pendidikan diniyah, madin dan LPG dalam penguatan regulasi di Brebes. Sholawat dan salam semoga Allah haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW ini akan pincang. Hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya perlu kami sampaikan keberadaan Madrasah Diniyah yang hari ini mencapai lembaga dengan jumlah 713 dan MTQ 625. Nah, ini menjadi kekuatan untuk bagaimana membuat generasi penerus kita ini betul-betul menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Tentunya ini juga sangat berpengaruh terhadap IPM Brebes karena lembaga pendidikan diniyah LPQ adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Ibu Bupati dan segenap pejabat yang berbahagia, akhirnya paling terakhir kami sangat berharap sebagai kado terindah Ibu pada kesempatan hari ini, para seluruh pegiat pendidikan diniyah, LPQ dan Madin sangat mengharapkan agar Ibu Bupati bisa menerbitkan surat edaran yang berhubungan dengan ijazah diniyah dan LPQ mendapatkan pengakuan minimal bisa menjadikan salah satu persyaratan atau poin yang nanti akan menjadi persyaratan PPPDB. Itu sebagaimana berlaku di Kota Tegal dan kemudian di Kabupaten Tegal dan kabupaten yang lain. Kita sangat malu sebetulnya karena ketika peserta didik kita belajar di luar daerah, di Cirebon, di Indramayu, kemudian di kabupaten yang lain, sering ditanya ijazah madinnya mana, ijazah LPQ-nya mana. Ini yang kemudian menjadi gagap kita. Oleh karena itu hari ini kami sangat berharap kepada segenap pengambil kebijakan, ada Wakil Ketua DPRD, untuk bagaimana mengapresiasi dan juga sekaligus bisa menindaklanjuti pertemuan siang hari ini, sehingga pertemuan hari ini punya makna untuk masyarakat Brebes, wabil khusus untuk Madin dan LPG. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Bupati, yang kami hormati Ketua Dewan atau yang mewakili, yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati Kepala OPD terkait atau yang mewakili, yang kami banggakan pengurus FKDT Kabupaten Kecamatan, yang kami banggakan pengurus Bapak LPG Kabupaten dan Kecamatan, dan segenap tamu undangan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi peran oleh Allah ikut berperan serta dalam proses bangunan nasional lewat bidang masing-masing. Kemudian salawat dan salam marilah tetap ditambahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu Bupati mohon izin mewakili kepala kantor karena beliau sekarang ada kegiatan rakor di Solo yang sebetulnya sangat antusias untuk hadir pada acara ini, tetapi ya karena kesibukan beliau dan hari ini ada acara yang bersamaan di Kanwil, mengamanatkan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah
mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Bupati atau pemerintah daerah yang telah memberikan perhatian kepada lembaga pendidikan keagamaan Islam, baik secara kelembagaan, madrasah diniyah, TPQ, pesantren, ataupun perhatian secara pribadi individu kepada guru-guru ngaji. Misalnya seperti kemarin dibagikannya insentif. Kami sangat berterima kasih dan sekaligus berharap bahwa perhatian dan dukungan itu bisa ditingkatkan. Kalau misal kemarin guru diniyah dari alokasi guru diniyah sebanyak sampai 5.000 sampai 6.000, sekarang atau kemarin yang baru dapat baru 2.000 misal, ya mohon untuk tahun depan 6.000 guru madin bisa menerima semua. Allahumma amin. Ini sudah saya sampaikan keinginan bapak-bapak. Atau juga guru LPQ. Kenapa? Mengingat bahwa peran mereka di masyarakat sangat penting. Sekaligus pendidikan keagamaan Islam itu adalah bentuk dukungan Kementerian Agama dan umat Islam dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas dan bertakwa dengan Undang-Undang Sisdiknas sebagai dasar kita melaksanakan kegiatan terkait dengan keagamaan. Ibu Bupati dan Ketua Dewan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini itu latar belakang utamanya adalah ketika kami menyaksikan kemarin ujian diniyah, itu ada peserta ujian yang masih mengenakan pakaian sekolah pramuka dengan tergopoh-gopoh dan rupanya berkeringat karena dari sekolah formal yang SMP, karena sangat mencintai diniyah, tetap pengen ujian diniyah, dan alhamdulillah sampai. Kami tanyakan kenapa? Karena baru selesai sekolah SMP. Saya kemudian berpikir, ada apa dengan pelaksanaan undang-undang kita, Sisdiknas itu? Bukankah antara pendidikan formal dan formal itu saling menguatkan dan saling menyatukan? Kenapa kita tidak duduk bersama untuk berbicara bagaimana sebaiknya sistem pendidikan kita itu dilaksanakan? Sederhananya, ketika ada ujian diniyah, maka kami akan meminta dispensasi kepada MTS, SMP, SD, MI untuk memberikan peluang kesempatan mereka untuk belajar lebih dulu. Katakanlah biasanya pulang jam 2, maka dengan adanya surat permohonan dispensasi itu jam 12 pulang. Dan ini harus dipenuhi. Kenapa? Karena dua-duanya itu harus menyatu sebagai aspek pendukung ke pendidikan formal. Atau sama halnya ketika SD, SMP, MI, MTS melaksanakan kegiatan perkemahan yang 3 hari atau 4 hari, itu harus ada dispensasi dari madrasah diniyah setempat. Nah, dari latar belakang itulah kemudian saya berpikir, kita ternyata belum melaksanakan amanat undang-undang dengan baik karena seolah-olah sistem pendidikan nasional itu terpisah-pisah pelaksanaannya. Bisa jadi ada guru atau ustaz yang tidak memahami undang-undang itu, ada siswa yang mau diniyah izin, malah bisa jadi tidak boleh. Dan ini melanggar aturan tentang pendidikan atau sebaliknya. Maka kami sangat berharap dari Kementerian Agama yang secara teknis diamanatkan oleh negara untuk memberikan izin operasional pendidikan keagamaan diniyah TPQ, ingin sekali mengajak stakeholder untuk duduk bersama bagaimana kita meningkatkan sistem pendidikan di Brebes dengan integrasi pendidikan, saling mendukung, saling menguatkan, dan membentuk karakter bangsa yang kuat. Pintar matematika, tapi pintar ngaji, pintar bahasa Inggris, tapi berakhlak mulia. Intinya di situ. Dan terima kasih atas kehadirannya mewakili dari Dewan Pak Subat. Saya biasanya kalau lagi bilang jenengan pakainya Kang. Terima kasih sekali sudah hadir. Kami sangat berharap nanti apa yang ingin disampaikan oleh guru-guru dan LPQ, juga Kabakesra, terima kasih hadir. Yang jelas mereka akan bertanya ke Kabakesra,
Kok kemarin banyak yang nggak dapat ya? Itu kan. Insya Allah guru Madin nggak dapat tetap ngajar. Insya Allah guru LPK nggak dapat insentif tetap ngajar. Tapi kalau dikasih pastinya akan sangat berterima kasih. Apalagi kalau jumlahnya juga ditingkatkan. Itu kan. Terima kasih sekali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPC FKDT Kabupaten Brebes yang kami hormati pula Bapak, Ibu, hadirin peserta seminar atau halakoh terkait dengan pendidikan diniyah. Mohon izin kami akan menyampaikan sedikit terkait dengan paparan dari Sekda. Nyun sewu karena beliau pada hari ini ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau menugaskan kami selaku Kabagesra untuk menyampaikan sedikit paparan terkait dengan peran pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan keagamaan Islam di Kabupaten Brebes. Slide-nya belum ada ini. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kami menyampaikan terkait dengan peran pemerintah daerah Kabupaten Brebes dalam rangka pendidikan keagamaan Islam. Ini yang pertama adalah dasar hukum. Dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ini tentang sistem pendidikan nasional yang tadi sudah disinggung oleh Pak Haji Akrom. Kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Ini tentang pesantren. Kemudian yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua peserta seminar pada hari ini, memang tadi disampaikan oleh Ketua bahwa perlu adanya regulasi khususnya di pemerintah Kabupaten Brebes. Namun memang sampai dengan hari ini terkait dengan regulasi Perda maupun Perbub memang belum ada. Kemarin kalau tidak salah itu terkait dengan pesantren itu lagi dibahas di tingkat dewan. Mudah-mudahan ini segera selesai perdanya. Kemudian kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam secara legal formal tercantum dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. PP tersebut mengatur tentang pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada jenjang pendidikan formal, non formal dan informal. Termasuk dalamnya tadi diniyah dan MTQ. Kemudian visi misi Kabupaten Brebes tahun 2017 sampai 2022. Perlu kami sampaikan bahwa beliau Bupati dan Wakil Bupati ini tahun 2022 merupakan periode yang terakhir. Jadi beliau sudah 10 tahun memimpin Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau Kabupaten Brebes ini semakin maju dan semakin sejahtera. Kami akan sedikit membacakan visi dan misi. Visi Kabupaten Brebes ini menuju Brebes unggul, sejahtera dan berkeadilan. Misinya ada beberapa, ada 6 item. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat, dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan. Jadi pendidikan Pak, yang utama pendidikan. Kemudian selanjutnya
dukungan pemerintah. Upaya pemerintah Kabupaten Brebes dalam mendukung pendidikan keagamaan Islam telah dilakukan setiap tahunnya. Di tahun anggaran 2022, Pemkab Brebes telah memberikan, tadi sudah sedikit singgung oleh Pak Haji Akrom, ini yang pertama adalah bantuan hibah bidang keagamaan untuk Ponpes, Madin, dan TPQ. Ini nilainya sebesar 2.690 juta Pak, tahun ini. Itu yang berupa fisik, bantuan hibah yang berupa fisik kepada Ponpes, Madin, dan TPQ. Kemudian yang kedua, insentif atau kesejahteraan rakyat bagi para penggiat keagamaan se-Kabupaten Brebes. Alhamdulillah kemarin sudah kami laksanakan. Jadi untuk penggiat keagamaan di Kabupaten Brebes tahun 2022 ini sebesar atau sebanyak 20.450 penerima sasaran. Oke. Kalaupun tadi disampaikan masih ada yang belum mendapatkan, jadi mohon maaf karena keterbatasan anggaran. Oke. Karena anggarannya hanya dapat untuk menerima sasaran 20.450. Sehingga mohon maaf, kita berdoa saja kegiatan ini bisa berjalan terus, berjalan terus dan bisa meningkatkan apa yang tadi menjadi harapan daripada Pak Kiai Haji Akrom. Mudah-mudahan tahun depan akan menambah penerima sasaran dan juga menambah besar insentif yang diberikan kepada penerima sasaran. Tahun ini insentif yang diberikan kepada penggiat keagamaan itu sebesar 12.706.500.000 rupiah. Berarti alhamdulillah tahun ini bisa kita laksanakan. Kemudian sebagai kesimpulan, melihat peran serta MDTA dan LPQ yang begitu besar khususnya dalam ikut serta membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maka pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung upaya peningkatan mutu kualitas lembaga pendidikan keagamaan Islam non formal seperti yang dilaksanakan seminar pada pagi hari ini. Kemudian mengupayakan terbitnya perda ataupun perbuk yang mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam non formal. Yaitu sebagai penutup, alhamdulillah kebetulan di sini hadir dari wakil DPRD, mudah-mudahan terkait dengan regulasi ini ke depan dapat segera diterbitkan. Saya kira itu sebagai paparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat beliau, Pak Kapakesra. Ada hal yang dicatat, insya Allah akan terwujud. Ya, beliau hari ini di Kapakesra tentunya kalimatnya menjadi kata kunci yang harus kita ingat hari ini sampai kemudian terwujud. Saya kira itu. Dan selanjutnya kami mohonkan pada Bapak Kasih PD Pontren, Bapak Kiai Haji Dr. Akrom Jangga Dausat untuk memaparkan makalahnya. Oke, nuwun sewu, kami ralat. Walau kalimatan wahidah, beliau Wakil Ketua DPRD Bapak Haji Subat Veladah akan menyampaikan di hadapan bapak-bapak dan para kiai, karena kalau kita ketemu di sana kan nggak bisa itu kan. Nah, ini biar panjenengan itu mendengarkan dari Wakil Ketua Dewan terkait dengan apa yang menjadi harapan panjenengan semua. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd.
para alim, para ulama, para ustadz, ustadzah ingkang tansah kula muliaken, Ibu Bupati Kabupaten Brebes yang saya hormati, Kemenag Kabupaten Brebes yang saya hormati, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Kiai Haji Akrom ingkang kalau hormati, segenap pengurus FKDT kabupaten maupun kecamatan yang saya hormati, saya banggakan. Langsung saja perlu saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian bahwa kehadiran saya di sini atas perintah Ketua DPRD Kabupaten Brebes untuk menghadiri undangan seminar atau halokoh pada hari ini. Jadi sebenarnya kalau undangan ya hanya duduk mendengarkan. Akan tetapi saya manut dengan Pak Kiai Akrom. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, sebenarnya kami di DPRD Kabupaten Brebes, khususnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, itu sangat-sangat berharap adanya Perda Madin di Kabupaten Brebes ini. Sudah lama, sejak tahun 2018 kami bergerak. Akan tetapi itu tadi yang namanya politik tidak semulus apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, mumpung saya diberi kesempatan untuk berbicara, sangat-sangat elegan ketika naskah akademik Perda Madin ini dikeluarkan oleh eksekutif. Jadi ketika Perda Madin itu inisiatif dari Dewan, sangat susah Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, ini kalau menurut saya kenang-kenangan dari Ibu Bupati, Perda Madin ini segera dikeluarkan dari eksekutif, kami DPR yang akan membahas di situ. Kemudian terkait Perda Pesantren, alhamdulillah hari ini pansus sudah terbentuk dan sudah mulai pembahasan. Akan tetapi masih sangat-sangat jauh. Karena apa? Perda pesantren yang baru ada di Jawa Barat. Jawa Barat pun masih di tingkatan provinsi. Jadi ini pembahasan masih sangat jauh. Kemudian tadi ada usulan, gimana kalau Madin dimasukkan, disisipkan pasal-pasalnya di Perda Pesantren. Ini tidak bisa Bapak Ibu saudara sekalian. Karena apa? Undang-undangnya tidak ada. Jadi itu Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi oleh Ketua FKDT, minimalnya surat edaran dari Bupati. Nah, minimalnya surat edaran. Kalau tidak perda ya minimal surat edaran. Sekali lagi kenang-kenangan buat para guru Madin, Ibu Bupati. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, tepuk tangan yang kedua kalinya. Ya, ini sangat elegan sekali dan kita juga sangat berharap akan terwujudnya apa yang disampaikan oleh beliau. Untuk selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Kasih PD Pontren yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Akrom Jangka Dausat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. PPT-nya. Oh, konektornya enggak ada. Karena konektornya belum ada, jadi seperti biasa kita kayak mau itu hasanah akhir hasanah saja. Ya, kayak mau itu hasanah akhir hasanah saja.
karena konektornya tidak ada. Jadi jiping ngaji kuping saja Pak Kabak. Tapi tidak masalah. Jadi sebetulnya acara hari ini substansinya sudah dapat. Karena Ketua Dewan sudah menyampaikan secepatnya lah sebagai sodakoh Ibu Bupati keluarkan segera perda tentang madrasah diniyah. Itu substansinya sudah dapat Pak. Kalaupun belum prosesnya surat edaran saja. Jadi karena substansinya sudah kita peroleh, saya pikir seminar ini bisa selesai sekarang. Iya betul kan? Ya karena tujuannya sudah dapat. Ya dari Dewan menyampaikan segeralah keluarkan lewat eksekutif. Pak Kabak mendengarkan jawabannya insya Allah. Ya kalau jawaban pejabat insya Allah itu berarti ya. Tapi kalau jawaban insya Allah dari ibu-ibu berarti tidak. Contohnya, yuk ngesuk mangkat bareng ya jamiahan insya Allah. Besoknya nggak datang, diingatkan gani wingi orang mangkat, kan aku jawabannya insya Allah. Bagaimana nih Kang Sururi? Kita sudah selesai nih acaranya. Alhamdulillah responnya baik sekali dan teman-teman dari BPJS juga terima kasih Pak Wakil Ketua dulu pernah memberikan uang santunan guru madin sebesar 40 juta. 42 juta. Jadi kalau ada istri yang suaminya guru madin untuk bisa dapat uang 40 juta berarti suaminya harus meninggal dulu. Iya. Dan itu luar biasa perhatian dari teman-teman di BPJS. Terima kasih. Jadi sebetulnya ya tadi saya mau menyampaikan banyak hal, jadi merasa sudah tidak termotivasi lagi karena substansinya sudah dapat. Ya jadi kita bincang-bincang yang sederhana sajalah. Yang pertama ya tadi sudah dapat juga. Tahun depan insya Allah Pak Kabak tadi sudah menyampaikan mohon doa dan dukungan guru madin, insentif, alokasi tambah. Tolong catat. Sudah kan? Selesai kan? Yang kedua, alokasi BOP untuk lembaga keagamaan juga ditambah. Sudah. Ya, kenapa? Dan itu wajar. Sebab bukan hanya terkait kok di Brebes itu mayoritas Islam, tetapi kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga berpihak kepada pendidikan keagamaan. Kami tadi menyampaikan ke Pak Wakil Ketua dan Pak Kabak, pesantren atau anak-anak kita kalau tidak mau sekolah di SMP itu sebetulnya nggak perlu khawatir. Kalau nggak mau sekolah di MTS nggak perlu khawatir sebetulnya. Ditanya saja, kamu pengennya di pondok kan? Karena di pondok juga ada pendidikan formal di mana ijazahnya itu sama. Namanya PKPPS, Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren. Ijazahnya untuk daftar pamong bisa. Untuk daftar PNS bisa. Tapi ada pendidikan yang lebih spesifik khas pesantren, itu apa? Mu'adalah. Bahkan ada pendidikan diniyah formal. Bayangkan Pak Ketua dan Pak Kabak, negara kita itu kurang apanya untuk menjamin masyarakat, terutama umat Islam, maju. Ada pendidikan diniyah formal yang ijazahnya itu diakui dan bisa langsung masuk ke Al-Azhar. Itu ada. Brebes ada 2 mu'adalah, 3 dalam proses, Al-Hikmah 1, itu sudah visitasi. Itu nanti alumninya yang kuliah Pak Kabak itu kalau mau kuliah di Mesir bisa, luar biasa itu. Maka itu harus didukung bukan hanya oleh dunia pesantren tapi oleh kebijakan-kebijakan negara yang memperkuat posisi pendidikan keagamaan Islam. Taruhlah begini, karena bunyi undang-undang Sisdiknas itu walaupun sekarang sedang kontroversi nggih Pak Wakil nggih, terkait dengan rancangan undang-undang Sisdiknas yang sekarang yang menghapus kata madrasah rame, padahal kata SD juga dihapus dan nanti akan menjadi bagian dari penjelasan rancangan undang-undang itu. Oke lah, itu menjadi konsumsi yang di pusat, tetapi seyogianya kita masyarakat jangan terburu-buru menghakimi bahwa itu nanti berdampak tidak baik. Artinya apa?
kita diajarkan bahwa melihat sesuatu itu harus husnudzon dulu, gitu kan? Kita lihat dulu. Toh nanti rancangan undang-undang itu pasti akan melibatkan seluruh komponen masyarakat, di mana nanti di situ ada dialog, ada tanya jawab, itu seperti itu. Dengan memaksimalkan dunia pesantren, bayangkan di Brebes ada 134 pesantren yang SK-nya baru. Secara keseluruhan dengan yang masih dalam proses hampir 180-an. Dengan jumlah santri berkisar sekitar 20.000. Diniyah 713 dengan santri sekitar 50.000. Ya kan? Belum TPQ. Ini akan berpengaruh kepada IPM masyarakat Brebes sebab ada yang belum terdata secara akurat bahwa di pesantren itu ada pendidikan formal dan mewajibkan proses belajar 9 tahun. Maka penting untuk mensinergikan. Sebetulnya judul sinergi itu juga kurang pas, karena undang-undang itu sudah mensyaratkan sistemik dan integral antara pendidikan keagamaan dengan pendidikan agama. Tadi saya sampaikan, kalau kita memahami undang-undang itu dengan PP nomor 50 2007, maka seyogianya dunia pendidikan di Brebes harus semakin maju. Mereka formalnya canggih, tetapi dunia juga tetap bisa berjalan dengan baik, karena kebijakannya itu menyatu. Prakteknya di masyarakat itu, anak kalau sudah SMP itu mau ngaji. Alasannya saya sudah selesai kewajibannya. Tapi bayangkan kalau ijazah diniyah atau TPQ, karena regulasinya kuat diniyah dibandingkan TPQ, menjadi syarat masuk ke SMP, MTS, maka penguatan karakter bangsa di dunia pendidikan akan semakin tampak bahwa kita adalah masyarakat yang religius. Karena dikotomi pendidikan formal non formal, pendidikan umum dan pendidikan agama itu semakin menyempit, disatukan oleh undang-undang Sisdiknas itu, karena undang-undang Sisdiknas dan PP-nya itu menyebut pendidikan diniyah, yang salah satunya adalah pendidikan diniyah takmiliyah, bahkan menyebut TPQ, menyebut pesantren diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan formal berjenjang. Dikuatkan lagi dengan muncul undang-undang pesantren. TPQ saja, lembaga pendidikan Quran, itu sekarang ada yang formal, dalam proses ke formal, namanya PAUD Quran. Jadi nanti ada RA, ada PAUD Quran, ada PAUD. Mestinya kan dengan banyaknya lembaga ini kita duduk bersama supaya mereka sinergi, bukan seperti pasar bersaing mendapatkan pelanggan. Jangankan dengan PAUD yang dikelola Diknas, bisa jadi Madin dengan TPQ di bawah juga ada kejadian semacam itu. Guru TPQ sama guru diniyah depan-depan, yang satu bawa golok, yang satu bawa pedang, akhirnya kan falqotil wal maktul finnar. Karena apa? Enggak jadi mulang, malah jadinya rebutan siswa. Ini harus duduk bersama Kementerian Agama, Diknas, dan seluruh elemen yang terkait bagaimana kita merumuskan sistem pendidikan di Indonesia, karena sudah diamanatkan oleh undang-undang yang diterjemahkan lewat peraturan pemerintah. Tapi saya pikir ya karena tadi substansinya sudah dapat, kita tinggal nagih, gitu kan? Jadi tolong diingat-ingat, ini tanggal 30 Maret. Bulan puasa ngarep, Syakban tahun depan, lewat perwakilan, nanti Kabag Kesra ditagih, nama saya sudah masuk belum? Tapi Kang Zubat juga harus ditagih, itu alokasi anggarannya sudah dinaikkan, pengajian eksekutif sudah diketok apa? Belum, kan itu kan? Insya Allah kalau mereka berdua sudah di sini dan saya di tengah, kayaknya udah clear deh. Ya, jadi saya harap Kang Sururi begitu ada azan kita sudah selesai, bukan hanya selesai seminar tapi sudah selesai konsumsi dibagi. Kita tinggal menunggu Ibu Bupati untuk menyampaikan arahan-arahannya. Karena apa ya? Pentingnya
pendidikan keagamaan Islam seperti itu. Maka insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan langkah-langkah teknis. Pak Wakil Ketua Dewan dan Pak Kabak, kami akan berkoordinasi dengan Diknas. Oh, rupanya sudah ada itu. Bisa gimana, mau dilanjut? Mohon izin dilanjut nggih? Soalnya sudah dibuat. Iya. Mohon izin ini lanjut, Mas. Pak pakai dari sana aja, Pak kadang bingung. Lanjut. Ya, saya ingin memotivasi saudara-saudara semua bahwa menjadi santri juga harus berpendidikan formal. Banyak santri pinter, alfiah hafal, Quran hafal, tapi tidak bisa jadi pamong. Ya, sehingga yang nalkin mayit mungkin bacaannya salah, sehingga disuruh ngimami sholat jenazah, begitu khusyuknya ada rukuknya. Begitu ditanya, kok ada rukuknya? Jawabannya, ke mayitnya dosanya akeh, jadi kudu ada rukuknya. Ya kita sampai main itu hasanah sajalah modelnya. Mayitnya dosanya akeh menjadi ditambah dengan rukuk. Ya, saya ingin memotivasi teman-teman, ya ini biodata saya. Marilah santri-santri berkembang, maju, karena saya santri. Saya pendidikan S1, S2 dan memang saya S3. Sampai saya juga lama di pesantren. Saya pertama mondok di pesantren An-Nuriyah, Bumi Ayu. Tapi milik Mbah sendiri, Kang. Saya susunya ke Jazuli. Kemudian di Babakan, Lebak Siu, Dondong Mangkang, dan terakhir An-Rahmah Bumi Ayu. Saya juga penulis. Saya sudah menghasilkan beberapa tulisan. Walaupun teman-teman di dunia sudah tahu, minimal ini saya hanya ngasih tahu. Tujuan saya sebetulnya hanya ngasih tahu ke Kang Zubat kalau kasih PD Pontren itu betul-betul santri. Ya, jadi mohon didukung gitu loh maksudnya. Mohon didukung. Kalau ternyata bantuan ke pesantren kok lewat aspirasi, ya tolong jangan tanggung-tanggung kalau ngasih itu kan yang banyak. Kemudian perda pesantrennya seperti gedok, sehingga kalau perda diniyah menjadi sodakoh Ibu Bupati, maka saya harap perda pesantren menjadi sodakohnya Kang Zubat gitu. Jadi hari ini kita banyak menyatakan banyak orang yang akan bersedekah. Karena Pak Kabak juga bersedekah memperbanyak data Madin yang menerima insentif gitu kan. Pokoknya hari ini dijebak semua lah. Gitu kan. Ya, kemudian saya beberapa kali mengikuti seminar internasional dan beberapa kali mendapatkan syahadah dari seminar tingkat internasional. Lanjut. Ya sudah, intinya begini. Bahwa dengan dampak COVID, KBM dunia pendidikan tersendat, yang formal terutama. Dan data membuktikan dengan adanya COVID itu tetap ada hikmahnya. Apa itu? Salah satunya adalah madrasah kembali penuh. Karena dari angka 42.000 santri diniyah Pak Kabak pada tahun 2019, itu setelah ada COVID menjadi 50.000. Saya berharap COVID-nya hilang, tapi santrinya juga jangan ikut hilang. Yang dikhawatirkan santrinya hilang, COVID-nya hilang, santrinya hilang. Dan salah satu aspek yang menambah santri apa? Karena paginya online, dan kelemahannya adalah masyarakat kita gagap teknologi, sehingga online itu tidak sepenuhnya untuk belajar, tapi untuk bermain. Dan ternyata kekeringan spiritual akibat COVID itu bisa diobati oleh madrasah diniyah. Walaupun madrasah ustadznya juga ada yang kena COVID sih sebetulnya itu kan. Tapi tetap berjuang. Ini data yang kami peroleh bahwa jumlah Madin dan TPG yang terus meningkat. Bayangkan ada 718 MDTA dengan santri sekitar 51.000, 41 MD, 4 MDTW dengan 468 santri dan 5 MDTU dan 625 TPG. Tetapi pembinaan belum maksimal, juga belum maksimal sinergitas dengan lembaga pendidikan lain. Yang kami harapkan adalah ada aturan turunan dari pemerintah daerah, katakanlah inisiasi eksekutif ya monggo, kemudian legislatif monggo, yang penting kami dapat matangnya, kemudian kami laksanakan, sehingga betul-betul menjadi semakin kuat. Contoh kecil tadi masalah ujian. Dan hasil dari ujian itu. Jadikanlah ijazah diniyah itu menjadi syarat untuk masuk MTS. Kalaupun tidak jadi syarat, berproses, minimal menjadi poin. Seperti di MTS 2.
Di MTS 2 itu kalau ada siswa masuk dan menyertakan lampiran ijazah diniyah, itu enggak tes. Misal begitu, atau sudah dapat poin sekian. Itu sangat penting. Bahkan dengan ini nanti menjadi sebuah regulasi keputusan pemerintah, itu akan membuat dunia pendidikan itu semakin berkembang dan semarak. Otomatis kita harus tetap memperhatikan aspek psikis anak. Bahwa anak itu dunianya ada dunia bermain. Maka jadikan madrasah diniyah itu juga tempat pendidikan yang nyaman. Jangan seperti orang mau dihisab. Itu kan, anak mau madrasah dari rumah perasaan mau dihisab. Kenapa? Karena hari ini hafalannya belum bisa dipenuhi. Atau sebaliknya, ketika pagi mau ke sekolah SD atau MTS, SMP juga seperti mau dihisab. Maka jadikanlah pendidikan ini pendidikan yang ramah terhadap anak. Kemarin ada program nasional pesantren ramah anak. Padahal pesantren dari dulu sudah ramah anak, tapi didukung oleh pemerintah dengan kebijakan program pesantren ramah anak, ya insya Allah pesantren semakin berkembang. Kenapa? Karena kita tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah. Dan ini disadari betul oleh lembaga pendidikan keagamaan Islam. Sehingga pesantren, diniyah, LPQ itu sangat taat kepada pemerintah. Tidak ada guru diniyah protes ke pemerintah dengan berapi-api, dengan keras, itu tidak ada. Bayangkan loh kemarin yang nggak dapat insentif, langsung pasrah, ya wis lah, itu rezekine, kan paling begitu. Dan hebatnya lagi, guru yang dapat itu dengan ikhlas, ya wis lah, dibagi baik, itu kan luar biasa. Artinya tanpa ada insentif pun, karena insentif itu baru beberapa tahun kemarin, itu dunia pendidikan keagamaan Islam sudah dari dulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka, itu sudah menunjukkan kontribusinya kepada negara. Maka seyogyanya lah negara juga memberikan apresiasi kepada keagamaan Islam dengan caranya, salah satunya insentif BOP. Dan itu hanya simbol sebetulnya, bukan substansi, simbol saja. Karena semuanya tetap lembaga keagamaan Islam itu ya mandiri. Pesantren dengan bermiliar-miliar biaya, dibantu 100 juta. Itu tidak boleh menghilangkan substansi kemuruahan pesantren. Diniyah bangun sendiri, iuran masyarakat, kontribusi santri, dibantu oleh pemerintah 10 juta. Kemudian menghancurkan muruah yang sudah dibangun bertahun-tahun, itu saya pikir bukan substansi. Substansinya adalah negara mendukung pendidikan keagamaan Islam, kemudian pendidikan keagamaan Islam menghasilkan santri-santri yang berkualitas sehingga negara kita juga ikut berkualitas. Itu akan selalu seperti itu. Makanya disinilah pentingnya sinergitas dengan lembaga pendidikan yang lain juga harus maksimal dalam melakukan pembinaan. Lanjut. Nah ini regulasi-regulasi yang ditampilkan. Untuk LPQ ada SK Dirjen Pendis tentang PAUD Quran. Lanjut. Saya ingin menyampaikan beberapa miskomunikasi yang ada di masyarakat. Mohon izin Pak Wakil Ketua dan Pak Gabay. Ada istilah rumah tahfidz. Kalau rumah tahfidz itu biasanya afiliasinya, karena ini penelitian, itu kalau partai ya ke PKS. Kalau lembaga keagamaan ya dulu Jamaah Tabligh dan sebagainya. Itu menyebutnya rumah tahfidz. Dulu sering bermasalah ketika mereka mengajukan izin mendirikan pesantren. Kami nggak mau. Kenapa? Karena undang-undangnya undang-undang pesantren, bukan undang-undang rumah tahfidz. Tetapi pemerintah memberikan media untuk rumah tahfidz dengan tadi SK Dirjen Pendis, yang rumah tahfidz itu adalah kelanjutan dari sebetulnya TPQ, TQA. Nanti yang hafalan Quran pakainya rumah tahfidz. Sangat lengkap pemerintah itu menampung aspirasi, afiliasi kelompok-kelompok tertentu, tetapi disatukan dalam satu wadah, ya, hukmul hakim ilzamun yarfa'ul khilaf. Pesantren sudah jelas karena bunyi undang-undangnya pesantren. Walaupun secara historis pesantren itu bisa dikatakan sebagai kelanjutan perjuangan kultural Wali Songo yang kemudian diteruskan secara kultural oleh ulama-ulama NU, tetapi perlu diperhatikan karena sudah menjadi undang-undang maka siapapun boleh ada di dalamnya. Makanya saudara-saudara kita dari Muhammadiyah yang awalnya juga tidak pakai pesantren, yang pakai pesantren sedikit, pakainya boarding school, sekarang pesantren MBS. Jadi pesantren Muhammadiyah boarding
Kita rangkul semua. Kenapa? Karena itu aset kita untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Brebes. Apapun afiliasinya, maka ketika sudah tunduk kepada undang-undang pesantren, sudah tunduk kepada aturan undang-undang Sisdiknas, maka kami, negara, itu harus mampu melayani semua dan memberikan pembinaan kepada semuanya. Tapi kalau sudah keluar dari kesepakatan yang diatur oleh undang-undang itu, misal mendirikan pesantren harus arkanul ma'had, waruhul ma'had. Ruhul ma'hadnya apa? Kibarkan bendera merah putih. Ada pesantren kok tidak mau mengibarkan bendera merah putih, kita ingatkan. Masih kita ingatkan, 2 cabut. Ini penting kita pahami. Diniyah pun sama. Jadi apapun kecondongan partainya, apapun kecondongan faham keagamaannya, maka kita sudah disatukan oleh aturan yang dalam kaedah kita di pesantren adalah hukmul hakim ilzamun yarfa'ul khilaf, undang-undang Sisdiknas dan undang-undang pesantren. Titik. Maka ketika sudah berbicara tentang aturan itu, sudah tidak ada lagi perdebatan. Semuanya harus patuh. Dan itu disadari penuh oleh lembaga keagamaan Islam dengan tidak pasti mendukung program pemerintah. Disuruh vaksin, ya vaksin. Bahkan saya diminta berbicara tentang vaksin di beberapa kiai muda yang menyampaikan vaksin itu nggak halal. Dulu waktu pertama, saya mikir ngadepi kiai ya ketemu cara kiai. Kok sampai yang nggak mau vaksin? Alasannya mengandung unsur babi. Ya saya sampaikan saja begini, Kang, sampai nggak mau vaksin itu yang jelek dunia pesantren. Kenapa? Wong dibacok saja nggak mempan, masa suntik wedi. Ada yang langsung, aku ngesuk vaksin. Artinya apa? Ulama itu, madrasah diniyah itu bisa dimintai oleh pemerintah membantu sosialisasi, menyampaikan pentingnya vaksin, bukan tentang sehat dan tidak sehat, karena itu hikmah dan tujuan, tapi yang terpenting adalah ini program pemerintah yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Dan yang paling efektif untuk meminta itu adalah lembaga pendidikan keislaman. Jadi begitu yang bilang guru madrasah diniyah, insya Allah masyarakat yakin. Kalau ditanya katanya mengandung unsur babi, begitu guru diniyah bilang nggak apa-apa, aku tanggung jawab akhiratnya, gitu kan? Ya langsung. Ternyata yang bersangkutan begitu mau disuntik tensinya tinggi, nggak jadi. Itu. Nah, jadi inilah yang harus kita jadikan pedoman berpikir kaitannya lembaga keagamaan keislaman dan program-program pemerintah itu seperti itu. Kemudian tujuan tidak usah saya sebutkan karena tujuannya sudah tercapai tadi. Lanjut. Nah ini saya ingin menyampaikan begini, bahwa lembaga pendidikan formal dan non formal itu harus kita sampaikan kepada masyarakat. Lembaga pendidikan formal di dunia pesantren memang masih sangat minim. Bukan minim peminat sebetulnya, tetapi minim diketahui oleh masyarakat. Saya yakin kalau pendidikan formal di dunia pesantren, PKPPS, Muadalah, PDF, sudah diketahui oleh masyarakat, saya yakin itu akan menjadi bagian pilihan alternatif yang akan dicari oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat kita itu sangat kultural. Berdakwah dengan meninggalkan aspek kultural, menyakiti hidup keseharian masyarakat itu tidak bakalan bisa diterima. Mudah membid'ahkan, mudah mengkafirkan, menyebut pemerintahan kita itu tauhid, menyebut pemerintah itu nggak adil, itu nggak bakalan ada pengikutnya. Kenapa? Karena faktanya pemerintah kita itu regulasi pun sangat memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Dari regulasi itu muncul kebijakan-kebijakan teknis. Orang meninggal disantuni 1 juta. Itu kan menghibur. Lumayan bisa buat beli pacetan. Ya kan? BPJS berobat gratis. Lah itu sih tiap bulan bayar. Nah, tapi kan kembali kepada masyarakat dengan bermudah.
Karena di situ banyak kemaslahatan, pasti akan didukung oleh ulama. Nah, ini penting, sinergitas ini penting. Makanya pesantren diniyah, TPQ itu harus dikelola dengan baik, bukan hanya sebagai sambilan, walaupun tetap dengan pekerjaan yang lain, dikemas dalam bentuk regulasi yang terus memperkuat lembaga keagamaan itu. Saya yakin bukan hanya Brebes, tapi Indonesia akan menjadi masyarakat yang religius, yang mampu bersaing dengan dinamika global yang sangat cepat ini. Saya juga bingung Pak Wakil Ketua Dewan dan Pak Kabag, ketika SMP disuruh daring online nih, kan diniyah juga disuruh daring online. Saya nggak berani ngomong ke mereka, pasti mereka akan jawab, mulang beuntung, kongon tuku pulsa, kan gitu kan. Maka harus ada pendekatan yang berbeda terhadap pendidikan-pendidikan non formal yang bersifat kultural. Jadi saya tahu bahwa edaran itu saya edarkan, mereka tetap berangkat sekolah, saya tahu. Yang penting pertama memenuhi kewajiban bahwa kita harus hati-hati, ini betul-betul ada pandemi. Tetapi dunia pendidikan juga harus tetap jalan, karena anak tetap harus cerdas. Maka penting untuk merumuskan tadi kembali kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Nggak bisa dunia jalan sendiri tanpa pemerintah, nggak bisa. Dan sebaliknya, pemerintah membuat program tanpa ada dunia sebagai sebuah sasaran atau justru mitra juga nggak bisa. Maka marilah kita kembangkan. Saya ini ngomongnya enak sekali karena tadi sudah dapat hasil di awal. Kan tinggal nambahin saja kan. Itu saya catat loh di sini loh. Oh iya, saya catat. Cuma tadi lupa nggak saya rekam. Harusnya kan direkam, di-share ke grup. Oh direkam ya? Ya apalagi direkam sama panitia, nanti di-share ke grup gitu kan. Dan nanti jadi rekomendasi ke depan, live streaming lah gitu. Tapi ini harus dilakukan. Kalau misal pemerintah menyampaikan anggarannya tidak ada, harus ada. Iya, wajib mukholatoh. Artinya apa? Mengalokasikannya saja yang di plus min, tapi harus ada untuk dunia pendidikan. Logikanya, Kang Zubat itu nanti meninggal, itu juga pengen anaknya tahlilan kok. Iya kan? Ya kita kan semua akan meninggal, pasti pengen anaknya tahlilan. Dan diajarkan tahlil itu di mana? Di madrasah. Di SMP nggak ada, di MTS juga nggak ada, tapi di madrasah. Ya, Pak Kabag nanti meninggal, saya juga sama, tapi saya berharap saya yang terakhir. Lah kan usia saya yang paling muda kan. Iya. Dibacakan Yasin, ya sama. Dari mana akan memperoleh belajar Yasin yang pintar? Bukan di MTS, hanya berapa jam, apalagi SMP. Walaupun diamanatkan ada pendidikan, tapi di dunia kultural yang sekarang diwakili oleh madrasah diniyah, takmiliyah dan dunia pendidikan TPQ. Jadi saya sangat bangga dan memang sama panitia saya diberi porsi yang lebih banyak karena memang saya yang punya ide. Jadi saya sering dimanfaatkan Kang Sururi itu kan. Iya, saya yang punya ide. Tolong perhatikan kami, guru-guru diniyah. Betul, perjuangan mereka sangat luar biasa. Hujan pun mereka insya Allah berangkat apa izin ya? Enggak mau. Hujan pun guru madrasah itu nggak pernah mengeluh, karena memang madrasahnya ya kadang diliburkan. Jadi begitu hujan, ini maksudnya yang harus kita kritik. Bagaimana diniyah itu kayak SD loh. Walaupun hujan gerimis, bapaknya mau nyari jas hujan, ngeterke ke sekolah. Kalau diniyah kan belum ya. Begitu mendung, emaknya bilang, "Tong nggak usah mangkat, bisa nih mendung." Begitu anaknya mangkat, ustadznya sing ning omah. Itu jangan sampai itu. Kemudian alokasi waktu itu betul-betul harus disesuaikan. Mengingat alokasi waktu yang terbatas dan harus disesuaikan, kembali pentingnya kita duduk bersama dengan stakeholder yang lain, dinas pendidikan. Kalau Kementerian Agama gampang loh, sama-sama satu atap.
Sehingga tolong perhatikan kami diniyah LPG. LPG sekarang masih diperbolehkan di rumah-rumah, di masjid-masjid. Kalau yang di masjid saya masih setuju, tapi kalau yang di rumah diharapkan nanti ya diatur yang lebih baik lah, yang lebih baik. Ya. Jadi tujuan kita hari ini adalah bagaimana Ibu Bupati, Dewan mendengarkan keinginan kami. Padahal tadi disebut, sebetulnya perda itu sudah dibahas pernah, tapi ini sedang vakum. Itu kita ingatkan lagi supaya cepat selesai. Perda tentang pesantren sudah NA, naskah akademik. Ayo kita dorong supaya cepat jadi. Didorong dengan doa, dengan kesungguhan kita mengajar santri, sehingga Ibu Bupati terketuk, oh ya serius banget ya, kenapa nggak didukung? Nah, juga dengan sosialisasi dan edukasi ke orang tua bahwa pendidikan diniyah itu sangat penting. Saya sering keliling Pak Kabak, ada diniyah yang sehariannya 10.000, 10.000 santrinya mau 80, berarti lidut 800.000, ustadzin 6, 800.000 bagi 6. Lah durung tuku kapur, akhirnya gari 600, oh berarti satusan, kepala diniyah sama, barang tak takoni, bari bayar KB, oh subhanallah, anak yang bayar ya, iya, berarti kan kalong lagi. Artinya itu pun harus kita perhatikan bahwa manajemen, pengelolaan, kelembagaan juga harus diperbaiki, dan itu tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita semua. Maka kembali, marilah kita lanjut. Marilah kita kembangkan dengan baik pendidikan keagamaan Islam. Di situ ada formal dan non formal. Kita ada PDF pendidikan diniyah formal, ya, dan kami sangat butuh bantuan dari pemerintah. Bukan hanya yang bersifat stimulan bantuan materi, tetapi lebih kepada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada dunia pendidikan Islam. Lanjut. Ini contoh-contoh yang tadi sudah disampaikan, tapi ya karena sudah disetujui, ya tadi katakanlah hasilnya sudah disetujui. Contoh tadi saat ujian munculnya perda atau perbub minimal SE untuk kembali gerakan nasional, gerakan pemerintah daerah mencintai madrasah dan LPG. Lanjut. Ya lanjut. Ya ini terakhir. Terima kasih, Ibu Bupati juga sudah siap. Saya sengaja mempromosikan meneguhkan Islam Indonesia. Kita Indonesia, maka berislamlah ala Islam Indonesia. Marilah kita kembangkan pendidikan di Kabupaten Brebes. Monggo. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon izin Ibu Bupati dan Pak Ketua Dewan tadi sudah banyak menyampaikan ke Wakil Ketua Dewan dan lewat Kabak Kesra bahwa permintaan madrasah diniyah dan LPG adalah adanya regulasi yang mendukung kepada madrasah diniyah. Kalau memang bisa perda, alhamdulillah, perbub alhamdulillah, tetapi minimal ada edaran dari Ibu Bupati untuk gerakan mencintai madrasah diniyah dan taman pendidikan Al-Quran. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyerahan santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris Bapak Caswito dan Ibu Aini Nadiati untuk menempatkan diri.